mungkin boleh share nih Pak, latar belakang Pak Alex sendiri gitu. Eh, Pak Alex sebelumnya aktivitasnya seperti apa gitu Pak? Oh iya, oke. Ya, halo. Di sini panggilnya teman-teman Visto ya, kalau nggak salah tadi. Iya, Ya, kawan halo Visto teman-teman Pak. Visto. Ya, kawan-kawan Visto. Perkenalkan nama saya Alex. Aku adalah financial advisor. Jadi bantuin klien untuk mencapai tujuan keuangannya dia, kayak misalnya dana pensiun, dana pendidikan anak, untuk investasi dia, kurang lebih kayak gitu. Nah, iya, jadi halo kawan Visto semua, balik lagi kita ke podcast investasiku, yaitu strategi investasi untuk pemula investasi di obligasi. Nah, kita kedatangan tamu nih, namanya Pak Alex Raharjo. Tadi kita udah kenalan singkat dengan Pak Alex. Nah, jadi kalian, para generasi muda pastinya pada penuh semangat ya dalam kesibukan masing-masing dan ingin belajar lebih banyak dari Pak Alex. Nah, mungkin Pak Alex boleh di-share nih motivasi dan tujuan Pak Alex menjadi seorang investment atau trader di dunia investasi ini, Pak. Oh ya, oke. Ya, jadi untuk investasi sendiri, kalau kayak misalnya ditanya latar belakang saya finansial atau enggak, sebenarnya enggak teman-teman ya. Jadi latar belakang saya itu dulu sekolahnya itu kuliahnya IT gitu. Cuma kalau untuk dunia keuangan menurut saya sih nggak menutup kemungkinan untuk semua orang. Karena kan bisa dibilang ilmu perencanaan keuangan itu atau kayak belajar saham dan lain sebagainya, itu kalau bisa dibilang di kuliah itu nggak banyak dapat lah. Ya mungkin ada yang jurusan yang memang untuk belajar itu, cuma dalam kondisi di praktek di lapangannya itu biasanya berbeda gitu. Jadi ya kita perlu kayak ambil sertifikasi, perlu ambil lisensi di luar dari yang kita pelajari yang ada di kampus gitu ya. Kalau misalnya teman-temannya jurusan di keuangan, kebetulan saya nggak, bukan jurusan itu. Cuma kenapa saya tertarik untuk mendalami itu lebih dalam dan akhirnya terjun sebagai profesi atau bisnis di bidang keuangan saat ini ya karena saya melihat bahwa kebutuhan yang namanya perencanaan keuangan itu adalah kebutuhan dasar, di mana setiap orang itu ibaratnya gini, kita hidup ini kan pasti butuh namanya uang gitu kan, karena kayak misalnya melahirkan, terus kemudian maksudnya dari lahir ya, terus nanti kita menikah, terus kemudian kita kerja, bisnis, pensiun, sampai meninggal dunia, itu semua tahapan kehidupan manusia pasti butuh uang. Oleh karena itu di setiap tahapan itu pasti butuh direncanain. Oh, Nah, jadi perencanaan gitu ya. keuangan itu pasti butuh di setiap apa namanya tahapan kehidupan manusia. Cuma instrumen keuangannya pasti beda-beda. Mungkin kayak misalnya kita yang masih muda, yang ibaratnya masih jauh lah ya untuk pensiun gitu ya. Itu mungkin kita bisa di instrumen keuangan yang lebih agresif, misalnya saham gitu. Tapi kalau kayak misalnya, sudah mendekati usia pensiun, mungkin lebih baik di instrumen keuangan yang lebih moderat gitu kan, kayak misalnya obligasi. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kayak misalnya kita mulai saat ini juga belajar namanya obligasi itu apa, atau mungkin kayak wah marketnya tidak mendukung nih, jadi akhirnya kita beralih dari yang saham daripada boncos terus gitu kan, ya kita beralih juga ke obligasi, let's say kayak gitu untuk sementara waktu. Nanti kita atau kita otak-atik portofolio kita, ada sebagian di obligasi, ada sebagian di saham, ada sebagian di deposito dan lain sebagainya. Nah itu biasanya butuh namanya strategi investasi, dan itu kita pelajari di dunia perencanaan keuangan juga kita pelajari, belajar ibaratnya dalam kehidupan sehari kita juga bisa belajar gitu kan, ikut seminar, sertifikasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau Pak Alex sendiri tuh biasanya lebih prefer investasi di mana tuh, Pak? Oke, kalau saya sendiri kalau cerita apa ya, perjalanan investasi saya gitu ya. Jadi awal pertama kali investasi atau bisa dibilang mengenal instrumen di luar tabungan itu adalah deposito. Itu hal pertama. Terus yang kedua, berikutnya saya mulai mengenal namanya reksadana. Seingat saya itu tahun 2010 lah ya. Itu ketika saya udah kuliah ya, kuliah sampai kerja itu udah mengenal namanya reksadana. Terus kemudian saya udah mulai mengenal yang namanya saham itu tahun 2015 gitu. Jadi pasar modal saham, dimana kalau kayak misalnya mau apa namanya kita berinvestasi ke bisnis, langsung kita bisa berinvestasi di bursa saham gitu. Terus berikutnya makin ke sini karena dulu kan mengenal reksadana.
Nah, reksadana itu kan ada macam-macam, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendanaan tetap, ada juga reksadana saham. Nah, di situ saya penasaran kayak misalnya, wah ada namanya reksadana pendanaan tetap, oh isinya obligasi. Nah, selama ini yang kita tahu obligasi itu adalah obligasi yang primer, ya which is itu yang dijual oleh langsung oleh pemerintah dan dibuka untuk umum terus ada kuotanya, ya kan? Ada kuota kayak ada masa penawarannya. Nah, itu ibaratnya kalau rumah itu rumah baru, nah itu obligasi primer, nah itu kayak ORI, SBR, ST, nah itu saya udah kenal lebih lama. Nah terus sejak 2019 ya, saya mau belajar lagi namanya obligasi sekunder. Jadi kasarnya itu kayak rumah bekas gitu ya, namanya FR. Jadi itu ibaratnya bisa diperjualbelikan. Tapi sebenarnya SR itu juga bisa diperjualbelikan. Tapi kebanyakan lebih mengenal lagi ya FR, which is reksadana pendanaan tetap itu isinya juga FR itu. Nah di situ saya mempelajari lagi kayak gitu. So perjalanan Keren investasi saya banget. kurang lebih kayak gitu. Keren banget sih Pak untuk perjalanan investasinya nih. Pak Alek mungkin boleh di-share nih keuntungan yang biasa kan Bapak dapatkan dari berinvestasi di obligasi ataupun reksadana atau saham gitu Pak. Oke, ya jadi kalau yang namanya reksadana itu kan banyak macam ya. Ada reksadana saham, ada reksadana pendanaan tetap, reksadana pasar uang. Kalau saya pribadi untuk reksadana pasar uang dan juga deposito itu kebanyakan saya pakai untuk dana darurat saja. Jadi memang tidak terlalu mengejar keuntungan. Cuma ya kalau bisa dapat untung ya kenapa enggak gitu kan. Nah ada beberapa reksadana pasar uang itu yang bisa dibilang beat inflation juga ada gitu, atau mengalahkan inflasi juga ada, atau ya minimal sama dengan inflasi gitu. Yang penting dana daruratnya nggak full di tabungan, karena kalau full tabungan udah pasti kalah sama inflasi kayak gitu. Bunga bank itu berapa sih gitu, deposito aja sekarang juga udah cukup rendah gitu. Nah jadi biasanya sih lebih prefer di pasar uang dan juga deposito itu. Terus kemudian kalau untuk obligasi sendiri, saya bisa dibilang sebelum COVID ya, 2019 itu 2020 sebelum 2020 itu kebanyakan mainnya di reksadana pendapat tetap atau obligasi. Itu paling banyak. Kenapa? Karena menurut saya itu kayak tengah-tengah tuh. Jadi kalau misalnya ada krisis dan lain sebagainya, dia paling cepat untuk reboundnya atau kembalinya. Terus kita juga bisa dibilang kalau pegang 3 tahun lah minimal tuh udah pasti untung punya. Kenapa? Karena kita dapat kupon dari situ. Apalagi kalau misalnya kita belinya yang primer itu udah di lock kan harganya, jadi yang naik turun pun ya kita udah di lock, dalam artian tujuannya beli obligasi itu untuk kuponnya gitu. FR juga demikian sih sebenarnya. Cuma kan kadang ada orang kayak, wah saya nggak mau hold sampai mature atau sampai jatuh tempo karena panjang kan kalau FR kebanyakan. Jadi cenderung untuk dijual belikan. Cuma meskipun dijual belikan pun itu tetap juga untung gitu. Kenapa saya bilang tetap untung? Karena kan kuponnya selalu berjalan dan itu udah fix. Contoh kayak misalnya, oh dapat kuponnya di atas 7%. Nah itu udah pasti teman-teman dapat 7% plus. Gitu. Kebanyakan sih ya 7-8% ya kalau obligasi setiap tahun. Kecuali kalau kayak wah lagi turun banget, terus kita masuk di reksadana pendanaan tetap, year on year-nya kita bisa dapat di atas 10%. Bisa sampai 13%. Tapi kalau kita ambil reksadana pendanaan tetap yang stabil, let's say, yaitu kurang lebih 7-9% keuntungannya. Gitu. Jadi ya bisa dibilang itu mengalahkan inflasi, tapi yang nggak besar. Let's say kayak 2-3%. Tapi ya oke lah. Gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah reksadana saham atau langsung di instrumen sahamnya. Nah, itu sendiri bervariasi banget. Tapi kalau bicara reksadana saham, saya lebih prefer atau saya lebih memilih untuk nabung rutin gitu. Jadi kalau wah indeks saham lagi turun, ya udah saya masukin di situ. Oh indeks saham lagi turun, saya masukin lagi di situ. Jadi agak jarang di tradingin. Nah kalau di saham langsung baru di tradingin gitu. Karena kalau reksadana saham di tradingin, menurut saya sih rugi di fee-nya ya, karena fee-nya cukup besar gitu kan. Jadi rugi di situ. Jadi ya itu lebih baik untuk nabung rutin saja. Nah kalau saham langsung itu macam-macam. Jadi kalau pengalaman saya kayak pertama kali saya coba investasi saham, itu saya kebetulan masuknya di batubara tahun 2015. Itu masuk di satu emiten batubara itu 2015, kalau teman-teman tahu itu batubara sama kayak tahun 2020. Harganya cuma 50 US dollar.
ya kan. Nah, sekarang harga batu bara itu sekitar 150. Nah, waktu itu harga saham batu bara itu turun semuanya. Bahkan ada yang satu emiten tuh cuma Rp700 per lembar sahamnya. Saya beli waktu itu, terus tahun 2015 tuh booming batu bara. Jadi begitu jatuh pasti booming lagi. Sama kayak 2020 ke 2022, ya kan. Nah, sama tuh booming kayak gitu, itu kalau nggak salah saya jual harga 4 ribuan. Jadi dari 700 ke 4 ribu, itu untungnya berapa persen gitu kan. Jadi kalau saham itu bisa kayak gitu teman-teman. Cuma ya bisa juga ambles gitu kan. Contoh kayak misalnya ketika teman-teman ambilnya bank digital gitu, waktu booming, terus sekarang belum dilepas, ya ambles gitu. Terus ngambilnya kayak misalnya yang apa namanya berhubungan dengan COVID, kayak contoh saham-saham medis gitu kan, itu juga turunnya udah banyak banget. Nah jadi saham itu sifatnya high risk high return gitu. Ada sih bisa ratusan persen, ya kan, puluhan persen dalam waktu yang singkat. Cuma ya balik lagi itu high risk high return gitu. Kebanyakan kalau saya pribadi targetnya nggak muluk-muluk sih. Untuk saham sendiri menurut saya kalau udah 15% per tahun itu udah oke banget. Keren Kayak gitu. banget ya. Mungkin Pak Alex ada strategi khusus gak sih Pak biar bisa untung gitu di saat berinvestasi di obligasi, reksadana maupun di saham gitu? Oke, kalau bicara kayak deposito atau reksadana pasar uang gitu ya, itu nggak ada strategi apapun. Sebenarnya kita cukup lihat aset under manajemennya aja, terus lihat ibaratnya per tahunnya itu dia bisa dapat berapa ya gainnya, udah cukup itu aja, udah menggambarkan gitu kan, gambaran masa depannya kurang lebih gitu, karena ya dia akan mirip-mirip kayak inflasi. Tapi kalau untuk reksadana pendanaan tetap, nah strateginya lebih ada strategi, tapi jauh lebih simpel daripada kita bicara saham gitu kan. Obligasi, reksadana pendanaan tetap, itu strateginya simpel sih. Kalau saya pribadi, satu, kalau untuk yang reksadana primer, saya lebih suka belinya SBR atau ST. Karena dia sistemnya itu floating with floor. Jadi kalau suku bunganya naik, kupon kita juga naik. Tapi kalau suku bunga turun, ya kita nggak ikutan turun. Which is itu bagus banget yang itu. Terus kalau bicara obligasi langsung yang kayak FR gitu ya, simpel sih, kita tinggal cari yield to maturity-nya yang paling tinggi pada saat kita mau beli. Kayak gitu. Jadi ini dalam kondisi standar ya. Jadi teman-teman, kayak misalnya, oh lihat mau beli nih, yield to maturity-nya tinggal dilihat yang paling tinggi mana, yaudah kita masuk aja gitu. Yield to maturity itu adalah yield total atau net yield, di mana teman-teman yang akan dapetin itu dikurangi dari kayak harga obligasinya dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman hold sampai maturity, ya itu kayak gitu. Dan biasanya yield to maturity itu akan naik, ya kan, yieldnya akan naik seiring dengan harga obligasinya turun. Kan kita mau beli barang pasti diskon dong, gitu, bukannya naik. Jadi kalau yield to maturity-nya tinggi, makin tinggi, apalagi lebih besar dari kuponnya, udah pasti harganya di bawah par. Gitu. Par itu artinya harganya 100% ya teman-teman ya. Misalnya 98%, udah pasti yield to maturity-nya dia di atas kuponnya. Kayak gitu. Jadi kita beli harga lebih murah. Tapi kalau misalnya, oh ternyata harganya di atas par nih, jadi 103%, let's say kayak gitu. Tapi yield to maturity-nya tinggi, ya berarti memang obligasinya itu bagus gitu kan, lagi terdiskon. Kayak gitu. Jadi ya paling gampang kita lihat YTM-nya itulah, yield to maturity. Tapi strategi kalau misalnya lebih dalam gitu ya, let's say timing yang tepat nih. Nah biasanya kalau saya pribadi, saya lihat dari ini apa namanya, kayak krisis kemarin ya, kayak contoh nih tahun lalu saya lihat, wah obligasi turun terus nih. Nah kenapa kok obligasi bisa turun? Biasanya karena suku bunga itu naikin terus gitu. Jadi berkebalikan nih dengan suku bunga. Terus teman-teman juga bisa lihat nilai tukar rupiah sama US dollar itu, kalau misalnya rupiah melemah terus, biasanya obligasi juga turun. Karena obligasi itu pemainnya bukan hanya lokal nih, ada yang asing juga. Jadi asing jual obligasinya sehingga US dollarnya menguat, nilai tukar rupiahnya melemah, gitu kan, rupiahnya melemah. Nah, ibaratnya kalau misalnya kayak gitu, apakah wah ini bisa bangkrut nih gini-gini, enggak? Gitu. Itu biasanya mereka tarik temporary. Nah, kita harus lihat dulu
nih situasi marketnya gimana. Contoh kalau kita gambarkan dengan situasi saat ini. Nah, situasi saat ini adalah kenapa kok banyak asing yang keluar waktu itu, terutama ya yang kejadian awal bulan ya. Kenapa kok obligasi sampai akhir Oktober tuh sampai turun banget. Nah, karena itu asing melihat bahwa suku bunga di Indonesia versus di Amerika itu nggak jauh gitu loh spreadnya. Sedangkan Amerika negara maju gitu. Kita emerging market. Ya risikonya pasti lebih gede investasi di kita gitu kan. So mereka melihat kayak itu hampir sama, spreadnya kecil banget, cuma 0,25% kalau nggak salah. Ya udah, mereka tarikin aja pindahin ke sana gitu kan. Apalagi kalau suku bunganya naikin lagi di sana. Nah makanya pemerintah menaikkan suku bunga kita gitu. Tapi ya itu risiko gitu kan, obligasinya bisa makin turun gitu. Nah itu adalah kalau dari kita itu kesempatan kita untuk beli. Karena ketika teman-teman beli obligasi di harga bawah, teman-teman akan dapat yield yang tinggi.